Halo adik-adik yang terkasih, damai di hati. Apa kabarnya hari ini? Semua luar biasa ya. Apa kabar juga mama papanya adik-adik? Semua luar biasa. Adik-adik yang hebat, tanggal 21 Mei yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita kelak. Dan Dia menjanjikan akan datang kembali untuk membawa kita kepadanya. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama memuji namanya. Kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekarang mari kita awali sekolah minggu kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kepadamu karena Engkau terus menjagai kami anak-anak-Mu. Pada hari ini kami menyatukan hati kami dari rumah kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Tuhan yang kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, siapa di antara kalian yang suka menunggu? Oh, tidak ada. Gak ada ya suka menunggu. Karena menunggu itu tidak enak. Menunggu atau menantikan sesuatu yang akan datang itu seringkali dianggap dan dirasakan sebagai situasi yang tidak nyaman, membosankan. Nah, apalagi jika yang dinantikan itu memang tidak bisa dipastikan atau dihitung kapan waktunya akan datang. Nah, dalam situasi ini mudah sekali kita dihinggapi rasa jenuh, bosan, gak sabar, dan hilang pengharapan akan kehadiran yang ditunggu. Nah, mari kita membaca kisah para murid yang juga sedang menunggu. Bacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita akan dengarkan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang di Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zeleot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Nah, demikian tadi pembacaan Alkitab kita. Bacaan kita mengisahkan mengenai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus pergi meninggalkan para muridnya, tetapi sesaat sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan turun kepada setiap muridnya, yang akan menyertai para murid dalam memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus ke seluruh bumi. Jadi para murid sedang menanti-nantikan Roh Kudus. Para murid sebenarnya masih diliputi kesedihan dan mungkin juga rasa takut karena peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan sekarang semakin merasa berat karena ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka terus menatap langit, seolah-olah menggambarkan mereka enggan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka harus menerima kenyataan. Mereka harus menantikan Roh Kudus yang disebut juga Roh Penghibur atau Roh Kebenaran, sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi persoalan, Tuhan Yesus tidak memberitahu kapan Roh Kudus itu akan datang. Menantikan sesuatu yang telah dijanjikan, namun tidak tahu waktunya kapan akan datang, membutuhkan kekuatan dan kesabaran. Oleh karena itu, apa yang dilakukan para murid? Para murid tidak menunggu di rumah mereka sendiri-sendiri, namun mereka tetap bersama-sama. Mereka kembali ke kota Yerusalem dan berkumpul bersama. Nah, kebersamaan ini bukan sekedar untuk menghabiskan waktu dalam menunggu kedatangan Roh Kudus, tetapi mereka bertekun dalam doa, menjaga dan membangun kesehatian dalam menantikan kedatangan Roh Kudus. Dalam kebersamaan ini, mereka saling menguatkan, mengingatkan, dan menghibur. Dalam doa, mereka saling mendukung supaya setiap orang di antara mereka tetap setia, sabar, dan terus meyakini janji Tuhan akan kehadiran Roh Kudus. Mereka saling menjaga agar semua tetap yakin dan berpengharapan pada janji Tuhan.
Nah, adik-adik menunggu atau menantikan sesuatu bukan hanya dengan duduk diam saja, karena pasti akan menjadi bosan, menjadi jenuh. Nah, sekarang ini apa yang adik-adik tunggu? Kapan ya corona ini hilang? Kapan ya sekolah lagi? Kapan ya bisa sekolah minggu bersama lagi? Kapan ya bisa bermain-main bersama teman-teman lagi? Kapan ya dapat uang saku setiap hari? Kapan ya jalan-jalan ke mall? Menunggu lama-lama kita jadi nggak sabar dan nggak yakin yang ditunggu pasti akan datang. Kalau kita sudah nggak sabar, maka lama-lama kita jadi nggak peduli. Nah, apa yang harusnya adik-adik lakukan ketika menunggu? Ya menunggu apa saja, supaya nggak bosan, supaya tetap yakin dan tidak menjadi lupa. Maka alangkah baiknya kita saling mengingatkan dan menguatkan. Sekarang ini adik-adik jadi lebih banyak bersama mama, papa, kakak, adik, mungkin juga dengan kakek, nenek. Dalam kebersamaan, apa saja yang adik-adik lakukan supaya nggak jenuh, nggak bosan? Kalau para murid berkumpul bersama-sama, mereka meninggalkan rumah mereka dan berkumpul di satu rumah bersama-sama. Tapi kita sekarang menunggu di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Nah, dengan apa ya, kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan masak bersama, mungkin dengan menyanyi bersama, mungkin dengan menanam bunga bersama, nonton TV bersama, dan masih banyak hal lain lagi yang kita lakukan. Dengan teman-teman yang di berbeda rumah, ya kita bisa kirim WA, pinjam teleponnya mama atau papa, bisa telepon-teleponan. Nah, apalagi sekarang ini kita bisa sekolah minggu bersama. Nah, aktivitas-aktivitas ini dapat jadi sarana untuk saling mendukung, saling menghibur, tetapi juga kita belajar untuk tetap setia, menanti dengan penuh pengharapan. Nah, melalui pelajaran hari ini, adik-adik dapat belajar untuk bisa menjadi sahabat yang menemani, saling mendukung, dan saling menguatkan menunggu sesuatu. Dan kita menjadi tetap setia dan percaya pada janji-janji Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik menjadi pribadi yang sabar dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, dan kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu untuk menjadi pribadi yang sabar dan setia, seperti para murid yang sabar dan setia menantikan kehadiran Roh Kudus. Kami Tuhan, setia dan sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, untuk kami dapat kembali bersama-sama melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya virus corona segera hilang, supaya anak-anak dapat bersekolah minggu lagi, supaya dapat bersekolah lagi,
supaya dapat bermain bersama-sama dengan teman-teman. Tuhan Yesus, tolonglah kami, anak-anak-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk mama, papa, kakek, nenek, kakak, adik, dan orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah mereka. Dan kami juga mohon penyertaan Tuhan untuk kami tetap bergembira, bersukacita, karena roh Tuhan ada pada kami. Berkatilah gereja kami, berkatilah teman-teman kami. Dan inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami haturkan. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu baik kepada kita. Maka mari kita bersama-sama akan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Tetap semangat dan tetap bersukacita, dan kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.